Nah, itu misalnya ya. Nah, itu kan langkahnya itu satu, menampilkan atau mencari permasalahan, merumuskan solusi, mempresentasikan hasil, evaluasi, dan mendapatkan apa itu? Yang lebih jelas lagi. Nah, ya, ini sintak problem base ya. Oke. Nah, ini langkah-langkah ini yang harus kalian jabarkan ketika kalian akan menggunakan problem base dalam pembelajaran. Jadi harus ada orientasi pada masalah. Itu orientasi pada masalah itu seperti apa langkahnya? Harus yang kedua, mengorganisasi siswa. Tuh. Dan seterusnya. Nah, itu untuk yang problem base. Yang project base, coba mana yang project base? Mana? Pengenalan, ini project apa proyek? Ini apa ini? Problem apa project? Hmm? Yang project based learning, Bu. Kok project ada ini? Ada masalah? Oke, coba cari yang lain lagi ada nggak? Penentuan project, pengembangan langkah penyelesaian project, penyusunan jadwal. Nah, ini yang ini. Ya, yang ini. Nah, langkah-langkah penentuan project, pengembangan langkah penyelesaian project. Nah, itu harus ada di dalam kegiatan yang ada di modul ajar. Nah, kemarin kalian membahasnya gimana? Mengerjakannya seperti apa? Hmm? Tugasnya kemarin gimana? Halo? Hai. Iya, Ibu. Tugasnya kemarin gimana jadinya? Melihat apa namanya langkah-langkah yang ada di modul ajar, terus dibandingin sama langkah-langkah yang project based seharusnya, Bu. Hmm. Terus langkah-langkah yang seharusnya kalian lihat di mana? Ya harusnya di sini. Salah satunya yang harus kalian lihat ini. Mas Ibu izin bertanya. Mm-mm. Jadi untuk project based learning itu digunainya ke dalam modul ajar di sekolah mereka, Ibu, atau Iya, bagaimana? iya, betul. Oh iya. Jadi di modul ajar ini langkah-langkah ini digunakan. Problem base tadi langkah-langkah yang di problem base digunakan.
gitu. Ya, penentuan proyek. Langkah pertama kan penentuan proyek. Jadi harus ada di langkah pembelajaran penentuan proyek. Bagaimana guru membimbing penentuan proyek. Yang kedua, perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek. Nah, ini guru harus membimbing bagaimana langkah-langkah penyelesaian proyeknya dan seterusnya. Paham nggak? Paham, Ibu. Nah, Jadi sekarang coba lihat modul ajar, satu modul ajar yang berbasis proyek misalnya. Coba lihat. Langkah ini ada nggak di situ? Coba dilihat. Kalau nggak ada ya berarti tidak berbasis proyek namanya. Itu hanya pakai judul doang. Analoginya tuh kayak gini loh, kayak kayak apa? eh donat kentang, cuma judulnya doang donat kentang, tapi nggak pakai kentang gitu. Pakai terigu biasa. oke, baik. Terima kasih Amir. Jadi saya izin eh, share mengenai Ya. modul ajar Ibu, modul ajar dari MTS Al Watonia 20 Bekasi. Nah, dari pihak guru sendiri, beliau hanya membagikan modul ajar untuk menyimak tes deskripsi, Bu. Jadi, beliau tidak mengirimkan modul ajar yang full dari pertemuan satu sampai pertemuan uh, terakhir. Jadi Hmm. jadi untuk pembelajaran teks deskripsi sendiri itu ada 3 pertemuan, Ibu. Di sini tertulis juga ada aktivitas pertemuan ke-1 sampai, boleh tolong ke Selandia berikutnya, Mir, sampai ke pertemuan ketiga. Hmm. Em, Melihat dari tadi ya perbedaan antara project base sama problem base itu, kalau tidak salah, kalau PJL atau kalau project base itu fokus pada produk akhir sebagai solusi masalah, project sedangkan problem problem base itu fokusnya pada hanya memperoleh pengetahuan baru dengan hasil berupa tulisan atau presentasi. Nah, jadi apabila berpedoman pada dua pengertian tersebut, di pembelajaran teks deskripsi ini pada MTS Al Watonia 20 Bekasi lebih ke menggunakan program based learning, Bu, yang mana di situ pada pertemuan ketiga tertulis tiap-tiap kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya secara bergilir. Itu juga lebih mengarah ke program based learning dibanding dengan project based learning. Ya, yang harus kita lihat adalah langkah-langkah itu sempurna diikuti, gitu. Jadi bukan mengatakan mengarah-mengarah, gitu. Paham nggak? Halo? Paham, Ibu. Ya, jadi langkah-langkah itu harus jelas diikuti dari awal sampai akhir. Jadi kalau memang langkah ini tidak diikuti secara runut, ya artinya dia tidak menggunakan project base atau problem base. Ya, gitu. Halo? Iya, Ibu. Ya, tuh. Nah, sekarang coba yang lain gimana?
Halo, jadi gimana? Ada yang lebih dekat dengan atau yang sesuai dengan langkah-langkah itu, modul yang kalian perhatikan? Iya, Ibu. Ada? Ada yang lebih sesuai? Ada yang mendekati? Atau ada yang memang mengikuti langkah-langkah itu? Kalian kerja kemarin gimana? Berarti tidak lihat dulu ininya, langkah-langkahnya. Halo? Atau baru paham? Sudah saya jelaskan sekarang. Bagaimana? Salah yang kalian lakukan bagaimana? Bu, misalnya udah ngeliat modulnya nih Bu, tapi langkah-langkahnya itu belum terpenuhi, itu berarti termasuk gak Bu? Ya berarti salah kan? Mm-mm. Ya berarti modul yang kalian lihat itu bukan contoh yang baik. Itu modul yang kalian lihat itu harus dikembangkan lagi, harus disempurnakan lagi, disesuaikan dengan yang lengkap gitu. Paham? Iya, paham Ibu. Terima kasih. Nah, jadi kemudian ketika menentukan problem base, project base, kita juga harus lihat dari karakteristik materi gitu. Karakteristik materinya apa? Bisa problem. Karakteristik materinya apa? Kok bisa project? Tuh. Nah, tentang karakteristik yang seperti apa bisa problem, karakteristik seperti apa yang bisa project. Nah, itu kalian cari tahu lah. Coba cari di buku, cari di internet, karakteristik pemateri seperti apa sih yang bisa problem, karakteristik yang bagaimana yang bisa project, ya. Sudah paham dulu belum setiap metode atau setiap pendekatan itu ada langkahnya? Sudah tahu dulu kan? Sudah paham dulu? Halo? Iya, Iya, Ibu. Ibu. Pahami dulu itu langkahnya seperti tadi. Tuh. Carilah bacaan-bacaan tentang bagaimana project base, problem base. Nah, ketika kalian masih melihat contoh yang begitu, yang kurang tepat dari modul-modul yang ada, artinya apa? Artinya guru-guru juga masih belum paham, bisa jadi. Itu, atau tidak menerapkan secara sempurna dari project base atau case base. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Apakah karena ketidaktahuan mereka, atau karena karakteristik pembelajaran di sana yang sulit misalnya itu terlaksanakan secara lengkap, atau ada apa nih sehingga pembelajarannya tidak dengan menggunakan metode pembelajaran yang sempurna sesuai dengan teori. Itu yang kalian harus gali. Nah, salah satu penggalian untuk MPPBI juga itu misalnya eh, kenapa bisa terjadi? Oh, ternyata pengetahuan gurunya itu tentang model-model pembelajaran kekinian itu masih kurang. Itu kan tidak perlu pendapat dari gurunya, tapi melihat dari bentuk RPP atau modul ajar yang dibikin guru. Oh, ternyata modul ajarnya masih begini. Tuh, kalian analisis itu modul ajarnya. Oh, ternyata dilihat dari modul ajarnya, ya kan bisa saja kalau secara secara wawancara kan, oh iya saya menggunakan metode A, metode B, metode C, gitu kan dalam pembelajaran gitu. Tapi kalau melihat dari bukti fisik modul ajarnya, ternyata ya modul ajarnya tidak lengkap.
Kemudian ketika kita tanya lagi wawancara ke siswa apa yang diajarkan, bagaimana cara mengajar guru, misalnya ya tidak sesuai juga dengan modul ajar tidak sesuai, kemudian dengan apa namanya dengan perkataan gurunya tidak sesuai. Jadi modul ajar dengan perkataan guru itu berbeda dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. Nah itu juga lebih parah lagi kan. Jadi artinya kalau kita lihat sistem berarti ada sesuatu yang salah kan, gitu. Ada sesuatu yang tidak sinkron antara modul ajar, kemudian antara pernyataan guru dengan pernyataan siswa. Itu permasalahan itu, sehingga permasalahan itu berdampak pada misalnya ya pantaslah nilainya kurang di siswanya, atau ya kita cari penyebab lainnya. Tuh, sehingga misalnya nilai siswa tidak terlalu bagus, atau kok nilai siswa bagus tapi kok modul ajar begini, berarti kan bisa dikatakan secara penelitian awal berarti guru tidak memperhatikan atau tidak mengembangkan modul ajar dengan baik secara tertulis. Itu kan penelitian awalnya begitu. Ya, sehingga misalnya karena begitu jadi harus dibuat misalnya pelatihan pembuatan RPP atau modul ajar. Nah, itu kan untuk dari segi eh, pengembangan guru ya. Atau kalau dari segi kalian misalnya eh, oh ternyata berarti modul pendekatan problem based atau project based belum banyak digunakan di kelas atau belum digunakan di kelas, apalagi dengan menggunakan media X gitu. Makanya di combine misalnya variabelnya variabel modul ajar berbasis pendekatan project based dengan media ajar apa gitu. Misalnya itu di combine untuk keterampilan menulis apa misalnya. Nah, itu melihat dari situ permasalahan-permasalahan yang bisa diteliti. Nah, makanya untuk MPPBI dengan perencanaan sebetulnya berkaitan erat ya. Di MPPBI nanti kalian harus membuat eksperimen kan? Halo? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, eksperimennya berbasis misalnya tadi dengan pendekatan proyek. Nah, pendekatan proyek di RPP harus dikembangkan sangat lengkap gitu. Bagaimana langkah-langkah itu? Kalau misalnya siapa nih? Misalnya eh, Indri, Indri judulnya mau apa Indri? Hmm? Kemarin Indri Ibu, judulmu apa? pengaruh media skintiver pada teks fantasi, Ibu. Nah, kalau kita berbicara tentang fokus ke media, media itu bagaimana dikembangkan di dalam modul ajar? Tuh. Kan tidak mungkin media itu berdiri sendiri tanpa pendekatan atau tanpa langkah-langkah kan? Itu. Nah, ketika mengembangkan media harus jelas tipenya harus seperti apa, sarana prasarananya harus bagaimana, sarana prasarana minimalnya. Itu harus tertera di dalam modul ajar sebenarnya. Tuh, jadi bukan hanya eh, pengaruh media, tapi langkah-langkah penggunaan medianya nggak ada. Seperti ginilah, kamu beli TV gitu atau beli handphone ya, beli gawai, terus petunjuk penggunaan nggak ada, terus gimana mau makainya? Hmm? Nggak Bisa bisa, Ibu. ya? Nggak bisa dong, ya nggak? Iya, Ibu. Mungkin bisa dengan beranalogi pada handphone yang lama, tapi maksimal nggak penggunaannya? Ya belum tentu maksimal kan? Makanya harus ada langkah-langkah penggunaan di situ. Bagaimana menggunakan handphone itu. Nah begitu juga dengan media. Bagaimana langkah-langkah menggunakan media? Harus jelas penggunaan medianya bagaimana.
Langkah pertama berkelompok kah, atau siswa membaca buku dulu, atau siswa berdiskusi dulu, atau ngapain, terus baru masuk ke media. Medianya juga kemudian diapakan dulu tuh medianya, apakah di-share di di depan, apa dibuka oleh setiap siswa di meja masing-masing, atau berkelompok, atau bagaimana. Nah, itu harus jelas langkah-langkahnya. Berapa menitnya, misalnya begitu. Ya, ada yang ininya ke model, model pembelajaran ada? Siapa? Saya, Ibu. Ya, tentang apa? Judulmu apa? Pengaruh modul Project Based Learning dengan berbantuan media Piston dalam keterampilan menulis teks anekdot 10. Ya. Nah, di project tadi langkahnya ada berapa? Nah, itu media itu akan mengisi di mana? Bagaimana caranya mengisi? Kan berbantuan, ya kan? Nah, media. Tadi langkah pertama apa? Untuk project base. Apakah dari langkah pertama sudah berbantuan media atau langkah keberapa yang berbantuan media? Itu sudah dikembangkan di situ. Langkah pertama apa? Langkah kedua apa? Guru ngapain? Murid ngapain? Tadi berapa langkah project base? Tadi berapa langkah project base? Ada 6 langkah, Ibu. Nah, berarti 6 langkah itu harus diikuti. Kalau 5 langkah, ya 5 langkah itu harus diikuti. 7 langkah itu harus diikuti dengan lengkap. Dan media itu akan mengikuti pada langkah keberapa saja. Apakah pada langkah pertama sampai ke 7 itu, atau pada bagian mana? Itu ya. Nah, sekarang coba kalian kembangkan, kalian perbaiki, kalian analisis dulu, terus kalian perbaiki modul ajar sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Misalnya mau problem based, mau case based, atau misalnya ada lagi misalnya dengan start ya. Start ada langkahnya. Start langkahnya apa? Nah, ketika start langkahnya ada 7 ya harus diikuti langkah 7 itu. Gitu. Kalau misalnya ada mau menggabungkan tipe start dengan tipe TGT, nah, bagaimana cara menggabungkannya? Tuh. Ya. Misalnya kan ada model tipe start, ada model tipe TGT. Nah, itu model tipe start dan TGT mau digabung. Kita contohnya kan ada donat kentang ya, ada donat misalnya donat ubi. Nah, donat kentang dengan donat ubi mau digabung. Berarti kan mix kan? Jadi tidak terlihat lagi kan langkah secara kasat mata itu sudah jadi gabung kan? Ya enggak? Kentang dengan ubi jadi gabung kan? Jadi tidak ada kentang separuh ubi setengahnya lagi kentang kan nggak ada kan? Tapi sudah gabung rasanya. Gitu. Jadi kentang ubi namanya. Nah, itu juga penggabungan misalnya metode TGT dengan metode STAT. Nah, itu tuh sudah tidak rasa TGT lagi, sudah tidak rasa STAT lagi, tapi rasa gabungan. Cuma memang tetap ada rasa ubinya terasa, rasa kentangnya juga terasa gitu. Paham nggak? Kalau itu digabungkan. Kalau analoginya dengan berbantuan, ketika kalian naik motor misalnya berbantuan, atau kalian naik gunung berbantuan dengan berbantuan tali. Nah, berarti kan tali itu ketika naik gunung kalian pakai untuk apa? Ya, bukan talinya dibawa-bawa tapi nggak bantu gitu.
bukan medianya diadakan tapi nggak dipakai. Bagaimana cara menggunakan media itu di dalam metode yang sudah ditentukan tadi? Paham nggak? Paham, Ibu. Ya. Tuh, ada pertanyaan lagi? Silakan. Atau coba yuk kita bahas satu kelompok. Coba hasilnya gimana? Coba saya mau lihat kerjaan kelompoknya gimana lagi. Yang lain. Kelompok kan kemarin ya? Apa individu? Kelompok Ibu. Kelompok, Ibu. Ya, coba yuk. Ya, yuk, mana? Baik, Ibu. Sebentar. Yuk. Memang ketika kemarin di mata kuliah yang lain, mata kuliah PBM yang lain tidak pernah membahas pendekatan ini. Langkah-langkah problem based, project based. Hmm? Halo? Iya, Ibu. Nggak pernah. Kalau untuk mata kuliah lain baru itu sih Bu, kayak masih kurang jelas juga gitu. Oh.
There is something. What's going on? Sedang persiapan Ibu untuk presentasi. Oh, oke. Oke, baik. Sebelumnya, mohon maaf Ibu. Jadi kelompok kami ada sedikit miskonsepsi Ibu. Jadi bukan membandingkan, bukan menganalisis langkah-langkahnya, namun membandingkan dengan komponen mengajar Ibu yang dilihat pada halaman kampus Merdeka juga. Boleh minta tolong ke selanjutnya berikutnya nggak, Mir? Nah, di sini Oke. Hmm. Itu 3 pertemuan untuk semua elemen. kalau sesuai modul hanya menyimak saja Ibu. Oh, menyimak saja. Iya, hanya menyimak tes deskripsi ada 3 pertemuan. Jadi 3 pertemuan untuk menyimak saja ya, tidak semua elemen ya. Iya Ibu, karena dari gurunya juga hanya memberikan modul elemen menyimak dari pembelajaran tes deskripsi Ibu. Oke. Ya. Terus, Berdasarkan di sini kami berpacunya pada komponen modul ajar Ibu, yang mana ada ada lima ada 5 bahasan. ada apa? Kami tidak menganalisis langkah-langkahnya Bu, langkah-langkah tiap pertemuannya Ibu. Hmm. Namun hanya menganalisis gitu komponen-komponen yang harus ada, komponen mengajar yang harus ada pada suatu pembelajaran. Nah, itu juga berpacunya pada komponen modul ajar yang dari ruang kolaborasi Kemdikbud, Ibu. Oke. Jadi mungkin teman-teman kelompok lain bisa membantu saja apabila membantu melengkapi daripada Nah, kelompok sekarang coba kami. lihat di situ. Karena Sekarang lihat ya di Ibu, situ coba. Tujuannya, CP-nya apa, tujuannya apa? Mm-mm. Tujuannya apa, CP-nya apa? jadi untuk tujuan pembelajarannya ada 2, Ibu. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dalam teks deskripsi. Boleh ke lembar paling terakhir nggak? Mir, Maksudnya tolong. apa nih? Berhubungan tidak dengan CP-nya? Sesuai tidak? Apabila dibandingkan dengan CP yang dari BSKP sesuai, Ibu. Tujuan dengan CP-nya sesuai nggak?
Hmm? Untuk Tujuan tujuannya, itu kan turunan dari CP. iya Ibu. Sesuai tidak? Sesuai Ibu. Mana tujuannya? Tujuannya mana? Coba perlihatkan. Tujuannya mana? Hmm? Saya ingin dalam bentuk tayangannya mana? Mengambil langsung dari modulnya Ibu. Ya, saya ingin lihat CP-nya, lihat tujuannya. Oke, baik Ibu. Ke halaman 2. Oke, oke. Boleh ke atas lagi nggak, Mir? Yang warna biru-biru itu. Masih ke atas. Di situ ada capek, nah itu. Oke, makasih ya, Mir. Di sini untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menganalisis dan mengevaluasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan, atau pesan yang akurat dari berbagai tipe teks, non-fiksi maupun fiksi, audiovisual, dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Selain itu, peserta didik juga harus mampu mengeksplorasi dan mengevaluasi berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Sedangkan untuk tujuan dari pembelajarannya, boleh ke bawah lagi, Amir. Hmm. Amir. Mana tujuannya? Ini Bu, tujuannya. Ada poin 1 sama poin 2, yaitu Mana? ini Bu, yang ada 2 poin. Ada poin 1 dan poin 2. Mampu Yang menganalisis, poin, iya Ibu. mengevaluasi informasi berupa gagasan atau pesan yang akurat dalam teks deskripsi. Sekarang kompetensi awalnya apa? Boleh ke atas lagi, Amir. Di situ juga tertera kompetensi awal. Di sini kompetensi awalnya ada 2 juga Ibu, yaitu menemukan informasi, menganalisis dan mengevaluasi informasi, Oh, dan yang kedua, bedanya kompetensi awal dengan tujuan apa? Hmm? kalau apabila tidak ada, kalau dari modul ini sepertinya Ada nggak? tidak ada tidak ada perbedaannya Ibu antara kompetensi awal dengan tujuannya. Ya, logikanya kompetensi awal itu apa? Kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa Ibu. Sebelum belajar kan? Sebelum belajar ya, sebelum belajar. Oh, sekarang Oh, berarti seharusnya ada perbedaan Ibu karena kan kondisi siswa sebelumnya pasti belum mengenal, sedangkan setelah mempelajari itu pasti tujuannya juga berbeda juga Ibu. ya tujuan itu kompetensi yang sudah dimiliki ketika pembelajaran sudah terjadi kan? Proses ya kan? Ketika proses pembelajaran sudah terjadi, itu tujuan ya nggak? Kalau kompetensi awal itu sebelum proses pembelajaran terjadi, begitu kan? Benar Ibu.
Iya, tuh. Berarti ada yang salah kan di sini, ya? Dari konsep awalnya sudah salah. Antara kompetensi awal dengan tujuan sama. Berarti ada yang salah di situ. Ada lagi nggak? Coba ke bawah. Apalagi? Terus yang berikutnya yang tadi, balik lagi ke PPT yang tadi, ke paparan yang tadi. Apa ini? Pendekatan pembelajaran Ibu, yang Terus mana modul ini menggunakan blended learning, Ibu. menggunakan blended. Terus itunya apa? Pendekatannya apa? Tadi sesuai tidak? Mencari informasi. Boleh balik semua dulunya lagi nggak Mir? Serta juga Ibu mengenai model pembelajarannya. Apa? Di sini juga hanya dijelaskan tatap muka, garis miring paduan antara tatap muka dan PJJ, Ibu. Ya, jadi mana yang tetap muka, mana yang PJJ harus terlihat. Kalau memang mau blended, tetap mukanya ngapain, PJJ-nya ngapain. Tuh. Seperti misalnya saya memberikan tugas ke kalian, tuh, ya. Nah, itu kan blended sebenarnya. Berarti Jadi seharusnya ada blended antara online dan penugasan. Tapi kalau yang dimaksud di sini sih memang blendednya online dan offline, ya. Jelas tidak di situ blendednya kapan? Bagaimana memblendednya dia? Hmm? Jelas nggak? Belum Ibu, belum Ibu belum ada keterangan lebih lanjut. penjelasan ya. Nah, ketika di situ menggunakan pendekatan blended harus jelas kapan digunakan di rumahnya, kapan digunakan di sekolah, kapan online, kapan offline. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Boleh kembali ke analisis nggak Mir? Oke, di sini yang ketiga ada pendekatan pada pembelajarannya Ibu, yang mana analisisnya modul ini menggunakan seperti yang sudah dijelaskan menggunakan model blended learning, yakni kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran jarak jauh. Hmm. Ya, Terus untuk pendekatannya melalui menekankan pada diskusi kelompok, menyimak teks melalui media video, serta presentasi kelompok Ibu sebagai alat untuk memperkuat pemahaman siswa terhadap teks deskripsi. nah itu metode konstruktivisnya seperti apa? Konstruktivistiknya bagaimana? Hmm? Konstruktivistiknya seperti apa? Hmm? Halo? Ya Ibu. Harus dicari tahu dulu model konstruktivisnya seperti apa. Memang ada langkah-langkah konstruktivis. Metode konstruktivis memang ada.
Kalau ketika kita bicara metode itu harus jelas langkah 1 apa, 2 apa, 3 apa. Karena harus kalian bedakan pendekatan, metode, strategi. Ya, Oke, Ibu. ada nggak di situ langkah konstruktivisnya? Jelas tidak? Kamu udah cari belum metode konstruktivis itu seperti Kalau apa? dari yang saya cari mengenai ciri khas Bu dari model konstruktivisme, yaitu yang pertama siswa berperan aktif dalam proses belajar, kemudian siswa diajak untuk berpikir secara saintifik, siswa diajak untuk menemukan pengetahuannya sendiri, dan juga guru berperan sebagai fasilitator. Karena bukan konstruktivis itu bukan metode tapi pendekatan. Makanya tidak ada langkah yang jelas. Tuh. Kalau model project based, model problem based, itu karena yang namanya model langkah jelas. Pertama apa yang dilakukan, kedua apa yang dilakukan, ketiga apa yang dilakukan. Gitu. Karena konstruktivis ini seperti metode pendekatan behavioris, pendekatan nativis, pendekatan naturalis, gitu. Ya, yang namanya konstruktivis itu pendekatan konstruktivis itu nanti menghasilkan model-model pembelajaran. Contohnya pendekatan kooperatif. Di situ ada model TGT, model jigsaw, gitu. Paham? Paham, Ibu. Model-model pembelajaran konstruktivis, gitu. Model-model pembelajaran cooperative learning. Ya, model-model pembelajaran kooperatif. Pasti banyak di situ model jigsaw, sampai ada 38 model kalau tidak salah. Bisa dicari. Makanya untuk perencanaan ini sebetulnya kalian harus banyak tahu tentang model itu apa saja, turunan dari pendekatan itu apa, itu, dan pengertian pendekatan itu apa. Jadi kalau kalian sudah tahu itu, baru bisa memunculkan atau baru bisa membuat perencanaan. Analoginya tuh gini loh, kalian tuh harus tahu dulu bentuk rumah minimalis tuh bagaimana, bentuk rumah yang modern tuh seperti apa, bentuk rumah tradisional tuh bagaimana. Tuh, itu model kan. Nah, kalau kalian sudah tahu itu, kalian kan gampang. Tapi kalau kalian tidak tahu, ya nanti akan susah. Jadi asal bikin rumah, nggak jelas konsepnya, gitu. Nah, itulah seperti kalian kalau membuat perencanaan, tapi tidak jelas, ini mau model apa, gitu. Atau kalian bikin baju, tapi nggak jelas model, gitu loh. Kaos bukan, kebaya bukan, batik bukan, kemeja bukan. Ya, disebut baju enggak, disebut celana bukan, gitu. Jelas dulu ini model yang mau dibuat apa. Nah, ketika kalian mau tahu dulu ini ketika kalian ingin jelas dulu model apa, ya belajar dulu model-model pembelajaran itu apa. Itu metode-metode dalam pembelajaran itu apa aja. Ketika kalian ingin menggabungkan antara batik dengan kaos gitu, ya silakan kalian blended itu. Tapi yang penting kalian sudah tahu dulu konsep batik itu bagaimana, kaos itu bagaimana, kalian gabungkan. Nah, ketika kalian kebaya dengan batik misalnya, bisa nggak di-match-kan kebaya dengan batik? Kan gitu. Baju renang dengan kebaya misalnya, bisa nggak? Konsep baju renang digabungkan dengan kebaya, bisa nggak kira-kira? Kan harus jelas dulu, karena tidak semua bisa kan. Ya, kalau kalian nggak tahu kejelasannya, baju renang seperti apa, kebaya seperti apa, kalian gabung-gabung aja, bisa jadi. Makanya kalian harus tahu dulu konsep metode ini apa, model ini apa. Jadi kalian harus tahu dulu tuh model-model yang ada di dunia pembelajaran ini apa aja. Kalian harus cari tahu dulu. Nah, memang model yang tren sekarang ini model pembelajaran PJBL, project based atau problem based.
ya. Itu yang sedang tren sekarang. Itu atau scientific dengan menggunakan 5M-nya. Tuh. Nah, yang lalu-lalu ada yang namanya model pendekatan konstruktivis, pendekatan kooperatif. Di situ ada model-model, banyak model. Tadi seperti yang saya sebutkan ada jigsaw, ada number head dan lain-lain. Itu silakan dicari. Tuh. Ada juga pembelajaran dengan pendekatan berbasis media digital. Nah, itu kan pendekatannya. Nah, yang jelasnya apa? Lebih jelasnya apa? Medianya media apa nih? Digitalnya apa? Apakah berbasis web atau apa? Ya, kalian pahami dulu itu. Kalian pelajari dulu model-model pembelajaran. Ini sudah bagus, kamu sudah mencari strukturnya dulu, struktur model bahan, struktur modul ajar, udah bagus. Langkah yang tepat. Selanjutnya kamu harus tahu dulu pendekatan itu apa. Tadi di bawah pendekatan itu ada model-modelnya apa aja, metodenya apa aja, itu dulu yang harus kalian kuasai. Paham? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya. Jadi apa yang akan kalian lakukan sekarang? Untuk lebih mengkomprehensifkan pengetahuan kalian, apa yang akan kalian lakukan? Mencari pendekatan pembelajaran apa aja, terus model pembelajarannya apa aja, dan langkah-langkah dari uh, problem based learning, project based learning gitu, Bu. Ya. Langkah-langkah dari model, semua model ya. Iya, Itu Ibu. pengertian dari pendekatan tadi itu dulu yang harus kalian bahas. Itu dulu yang harus kalian cari. Tuh. Nanti baru kalian lihat aplikasinya ke modul ajar seperti apa. Kalian analisis. Tuh. Ya, oke? Oke, Ibu, baik. Baik, Ibu. Ya. Oke, kalau begitu cukup dulu untuk hari ini. Dilanjut dengan kalian membaca lagi, mencari-cari tahu ya. Jangan lupa struktur modul ya. Struktur modul ajar juga dicari ya. Iya, Ibu. Oke, selamat sore. Sorry, Ibu. Terima kasih. Sore, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.